Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi spoileran ME kali ini. Nggak kerasa ya udah part 102 aja. Nah di part kali ini sepertinya akan cukup pendek ya lur ya. Karena memang akhir-akhir ini jadwalannya lagi padet banget. Jadi sebelum mulai Ane ucapin maaf terlebih dahulu. Dan di part sebelumnya Sekte Moche sudah dilanda kekacauan karena ulah dari Zuofan yang membuat murid-murid itu mulai memberontak karena ingin pergi ke kamar Buddha. Para tetua mulai kocar-kacir dan akhirnya sampai mengadakan rapat dan keputusannya adalah menahan para murid mereka supaya mereka itu tidak pergi gitu ya. Lalu apa yang akan terjadi berikutnya kita akan dengarkan di part kali ini. Tapi sebelum mulai, jika rekan-rekan tertarik untuk berbagi donasi kepada Mimin, boleh banget linknya ada di kolom deskripsi. Thank you ya lur, karena kalian Mimin bisa makan bulan ini. Nah, kita masuk ke part 102. Part kali ini Ane ambil dari bab 573 sampai dengan 577. Di sisi lain, Bai Jifu dan Qi Jifu kembali ke mansion mereka. Keduanya tampak kebingungan saat ini. Memang sebelumnya di rapat mereka sudah menyetujui kesepakatan yang ada, tapi sejujurnya mereka itu enggan untuk melakukan itu. Lalu saat keduanya sampai di depan pintu mansion mereka, segera Yueling dan Kuilang bangun dan berkata, "Salam untuk Master." "Kalian berdua, kenapa kalian ada di sini?" kata Bai Jifu yang tampak keheranan. Yueling kemudian berkata, "Guru, hari ini Steward Zuo datang kemari untuk melakukan kunjungan." "Steward Zuo? Kepala pelayan dari mana itu?" "Dia adalah pendiri dari rumah Buddha elit, Zuofan, yang kemudian dipanggil dengan sebutan Steward Zuo," kata Kuilang sambil mengangguk. Mendengar itu keduanya terkejut dan bertanya-tanya, kenapa Zuofan datang kemari? Apa penguasa dari kamar Buddha mengutusnya kemari? Itulah yang saat ini mereka pikirkan. Lalu mereka pun segera berjalan masuk ke dalam mansion. "Ah, Steward Zuo, kamu sudah datang jauh-jauh tapi kami malah tidak menyambutmu dengan benar. Mohon maafkan kami," kata Bai Jifu yang kini melihat sosok Zuofan. Zuofan pun tertawa dan melambaikan tangannya. "Kedua tetua terlalu sopan. Saya sebagai generasi muda merasa sangat tersanjung. Saya hanya seorang budak di sini. Bagaimana Anda bisa bersikap begitu sopan pada saya?" "Steward Zuo, sepertinya Anda telah salah mengartikan semua ini. Tapi kami sudah mendengar rumor tentang Anda di kamar budak. Dan kami yakin pasti Master Sekte juga berada di belakang semua ini. Jadi kami jelas tidak mungkin berani bertindak dengan tidak sopan di hadapan Anda," kata Qi Jifu sambil tersenyum. Mendengar ini Zuofan pun kemudian tersenyum dan dia berkata, "Sepertinya Anda berdua sudah menebak sosok yang ada di belakangku. Lalu, apa kalian bisa menebak kenapa aku datang kemari hari ini?" Keduanya terkejut dan kemudian memandang satu sama lain. Keduanya tampak suram dan kemudian menggelengkan kepala mereka. Bai Jifu kemudian berkata, "Sejujurnya kami memang memiliki beberapa prediksi akan apa yang ingin dilakukan oleh Master Sekte. Tapi kami jelas tidak berani untuk mengatakannya. Sebagai tetua di area murid dalam, kami hanya ingin melakukan yang terbaik untuk sekte dan menghindari perselisihan yang tidak diperlukan." "Benar, kami adalah tetua dari area murid dalam. Jadi kami khawatir tidak bisa mengikuti permintaan dari Master Sekte," kata Qi Jifu dengan wajah yang juga suram. Zuofan pun tersenyum dan kemudian merubah topik pembicaraan itu. "Baiklah, ku dengar kalian baru saja mengadakan rapat darurat untuk area dalam. Lalu apa yang ingin kalian lakukan sekarang?" Bai Jifu dan Qi Jifu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak bisa mengatakannya."
Jika kalian tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksanya. Tapi aku tahu bahwa saat ini area dalam sedang berjuang bersama untuk mengatasi masalah ini. Hanya saja setelah itu, apa yang bisa kalian lakukan? Kata Suofan sambil tersenyum. Keduanya kini tampak bingung ketika mendengar kata-kata dari Suofan. Suofan pun kemudian berkata lagi, "Guilang, Yueling, masuklah. Tuanmu ingin bertemu dengan kalian." Segera Guilang dan Yueling masuk dan memberi hormat. "Guru, apa yang ingin Anda katakan pada kami?" Bai Jifu dan Qi Jifu tampak bingung. Lalu kemudian Suofan kembali berkata, "Ini bukan masalah besar, tapi aku ingin kalian menceritakan semua pengalaman kalian selama ada di kamar budak dan kenapa kalian bisa ada di sana." Untuk sesaat mereka berempat kebingungan akan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Suofan. Tapi Guilang dan Yueling itu sudah menaruh kepercayaan mereka pada Suofan. Karena itu juga mereka berdua pun bergantian menceritakan semua pengalaman mereka. Mulai dari mereka pertama masuk, dihina, dicaci maki, dijebak, sampai akhirnya bisa menjadi bos di tempat itu. Lalu setelah itu, ketika mereka juga dikalahkan oleh Suofan dan akhirnya mereka kembali terbebas dari kamar budak. Semuanya diceritakan secara detail. "Apa kalian sudah selesai?" tanya Suofan kepada Guilang dan Yueling. Lalu keduanya pun mengangguk. "Steward Suo, apa maksud Anda?" kata Bai Jifu yang masih tampak kebingungan. Suofan kemudian menjawab dengan singkat, "Apa kalian masih tidak menyadarinya?" Keduanya tampak bingung dan Qi Jifu berkata, "Steward Suo, Anda masih sangat muda. Sedangkan kami adalah tetua yang sudah melalui kekejaman dan ketidakadilan selama hidup kami. Kami tahu bahwa kedua anak ini memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan karena dikirim ke kamar budak. Tapi itu bukanlah sesuatu yang membuat hati kami bisa tersentuh. Jadi kamu benar-benar tidak menyadarinya. Bukankah seharusnya kalian tahu siapa dalang di balik semua ini? Orang yang akan tertawa ketika ini terjadi," kata Suofan sambil tersenyum. Perlahan keduanya itu tiba-tiba gemetar. Mereka seakan baru menyadari maksud dari semua perkataan Suofan. Lalu melihat respon ini, Suofan pun kemudian berkata dengan santai, "Dua anak ini telah dijebak karena mereka sangat ceroboh. Tapi pelakunya benar-benar ada di depan mata kalian. Tapi kalian bahkan tidak berani melakukan apapun. Lalu setelah mereka mendapatkan tiket untuk keluar dari kamar budak, kalian segera menjemput mereka, karena murid kalian saat ini juga sedang dalam masalah. Aku sungguh mengagumi kalian, meski wajah kalian ditampar berulang kali, tapi kalian masih tetap diam. Jika aku menjadi kalian, siapapun yang berani menyentuh muridku, maka aku tidak akan pernah mengampuni mereka. Meski kamu mengatakan kalau aku masih terlalu muda, tapi aku cukup." Bai Jifu membentak Suofan. "Suofan, meski kau adalah utusan dari Master Sekte, tapi kau telah melewati batasmu kali ini." Nada Bai Jifu segera berubah menjadi kasar. "Melampaui batasku? Apa kata-kataku telah menampar wajah kalian?" kata Suofan sambil menyeringai, dan dia pun kembali berkata, "Kalian berdua sudah ditampar oleh orang yang sama selama beberapa dekade, dan kalian masih bersedia menjadi pion mereka. Kalian masih menjadikan mereka sebagai sekutu, sedangkan aku adalah orang yang baru datang dan menyelamatkan murid kalian. Sekarang kalian justru menganggapku sebagai musuh. Sepertinya ada yang salah dengan otak kalian." Kedua orang itu menjadi semakin marah dan menatap Suofan dengan penuh kemarahan. Tangannya mengepal dengan erat seolah ingin meremukkan kepala Suofan. Lalu setelah beberapa saat Bai Jifu kembali berkata, "Suofan, kau tidak perlu banyak bicara lagi. Kami adalah bagian dari tetua area dalam, dan itu tidak akan berubah.
Jadi kembalilah dan katakan pada Master Sekte kalau kami meminta maaf dan menolak kebaikannya. Hei, kalian terlalu cepat untuk menolak. Pikirkan baik-baik batas antara garis sekutu dan musuh yang ada di depan matamu. Kalian seharusnya sadar bahwa orang-orang yang kalian puja adalah orang yang mengatur sumber daya dalam jumlah besar. Mereka bisa memakan daging setiap hari di depan mata kalian, sedangkan kalian hanya bisa meminum sup jika itu diteruskan. Bai Jifu kemudian berkata, "Tapi jika sampai area dalam hilang, maka kami bahkan tidak bisa minum sup lagi." Mendengar itu, Zhou Fan kembali tertawa dan dia berkata, "Jika tidak ada sup di area bagian dalam, maka pergilah ke kamar budak dan aku akan menyediakan daging untuk kalian." Apa? Keduanya terkejut dan dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Zhou Fan kini kembali tersenyum dan dia berkata, "Belakangan ada banyak murid yang berkumpul di kamar budak. Mereka semua membutuhkan tetua untuk membimbing mereka. Dan aku berencana untuk menarik beberapa tetua dan menjadikan mereka sebagai tetua di kamar budak. Karena hal itu juga, kedua tetua bisa ikut bersamaku dan pergi ke kamar budak. Karena sejujurnya, Master Sekte bermaksud untuk mengambil alih area dalam dan menciptakan murid elit dengan tangannya sendiri. Tapi karena akar yang menancap di area dalam terlalu kuat, maka dia melepaskannya dan memilih kamar budak sebagai tempat untuk menciptakan para elit yang baru. Karena itu, sebentar lagi area dalam akan benar-benar ditinggalkan. Jadi kalian lebih baik memilih dari sekarang. Jika kalian mau bergabung dengan kamar budak, kalian akan bisa memakan daging dan tidak perlu meminum sup yang sudah kering. Kalian juga bisa jauh lebih bebas daripada saat kalian berada di area dalam. Bukankah ini adalah tawaran yang sangat menarik untuk kalian?" Kini keduanya terkejut dan tampak kebingungan. Mereka menyadari bahwa area dalam bukan lagi tempat yang potensial. Tapi meski begitu, mereka masih tidak bisa dengan gegabah mengambil alih tempat yang lain. Mereka tidak mau invest ke tempat yang masih menjadi tanda tanya. Kini wajah mereka pun tampak ragu-ragu. Karena hal itu juga Zhou Fan bisa menyadarinya. Lalu dia kemudian melambaikan tangannya dan segera dua botol porselen muncul di tangannya. Dia kemudian menyodorkannya ke depan. Kedua tetua itu terkejut dan mereka berdua melihat botol itu. Samar-samar ada aura yang merembes dan mereka menciumnya. Saat itu juga mereka langsung merasakan seluruh penghalang di tubuh mereka seolah menghilang. Mereka pun segera berteriak, "Pil roh tingkat 10." Mendengar itu Zhou Fan tersenyum. Benar, ini adalah pil roh tingkat 10, pil Tong Tian. Kalian seharusnya tidak lagi merasa khawatir pada masa depan kalian selama kalian berada di kamar budak. Selain itu, aku juga ingin kalian membawa beberapa tetua yang bisa dipercaya untuk ikut masuk ke kamar budak. Dan aku tentu akan memberikan hadiah untuk mereka, yaitu pil tingkat 8. Pil tingkat 8? Benar, itu akan menjadi hadiah untuk para tetua yang mau bergabung. Sedangkan untuk kalian berdua memang sedikit khusus karena aku menilai tinggi kalian berdua. Jadi aku memberikan kalian pil tingkat 10. Lalu bagaimana sekarang? Apakah kalian masih ragu untuk melangkah? Kata Zhou Fan. Keduanya kini menjadi cerah dan mereka tahu benar bahwa dengan pil ini saja sebenarnya sudah cukup untuk menjamin masa depan mereka. Itu bahkan jauh lebih baik daripada mereka tetap berada di area bagian dalam. Baiklah, kami mau ditempatkan menjadi tetua di kamar budak. Kami juga akan diam-diam menghubungi para tetua yang lain yang bisa dipercaya untuk ikut ambil bagian, kata mereka berdua dengan antusias. Bagus, karena kedua tetua sudah memutuskannya, maka saya ucapkan selamat bergabung di rumah budak elit milikku, kata Zhou Fan sambil tersenyum. Dan setelah itu, 3 hari pun terlalui. "Guru, akhirnya Anda kembali," teriak UWR yang kini melihat dari kejauhan. Selain UWR, di sana juga ada Dia Ying, Gui Hu, Kui Geng, dan juga Paman Yuan.
Mereka semua sekarang berada di pemakaman Wusan. Guigang sedikit merosot dan kemudian mengeluh. "Guru, kemana saja Anda pergi selama 3 hari ini? Kami hampir gulung tikar sejak kepergian Anda." Zofan pun tertawa dan dia berkata, "Hei anak kecil, jaga bicaramu di masa depan." Mendengar itu Guigang segera tutup mulut dan tidak berani berkata-kata lagi. Setelah itu Guihu mendekati Zofan dan dia berkata, "Steward Zuo, kamu mengatakan kalau aku boleh tinggal di sisimu. Lantas kenapa kamu tidak mengajakku kali ini? Jadi bisakah kamu membawaku lain kali?" Zofan kemudian menyeringai dan berkata, "Tidak, aku tahu niatmu dan kali ini aku memang tidak bisa membawamu." Zofan tahu benar bahwa Guihu itu adalah mata-mata dari tetua Si. Jadi jika dia ikut pergi menemui para tetua itu, jelas itu akan merusak semua rencananya. Setelah mendengar itu, Guihu pun memahaminya dan kemudian mengangguk. Sekarang giliran Paman Yuan. Dia mendekati Zofan dan berkata, "Steward Zuo, sebelumnya kamar budak ini didatangi oleh banyak sekali orang, tapi akhir-akhir ini tidak seorang pun datang ke tempat ini." Zofan pun kemudian menjawab dengan acuh tak acuh, "Tidak masalah, itu adalah urusan mereka sendiri. Jika mereka ingin bergabung, maka mereka pasti akan datang. Jika tidak, maka biarkan saja, karena aku tidak akan memaksanya." Setelah mengatakan itu, Zofan melirik Guihu dan 3 orang lainnya. Dia kemudian berkata, "Kalian berempat, kenapa kalian masih ada di sini? Cepat kembali ke pos kalian masing-masing. Dan kamu Guihu, kenapa kamu tidak memulai pelatihan jiwamu? Kamu tidak perlu melatih fisikmu sekarang. Kamu hanya harus fokus dan menenangkan pikiranmu." Mendengar itu, keempat orang itu segera mengangguk dan kembali ke pos mereka masing-masing. Sehingga yang tersisa di sana hanyalah Paman Yuan dan juga Zofan. Zofan kini menghela nafas dan dia berkata, tidak mungkin tidak ada rambut di mulut. Ini adalah hal sepele tapi aku masih tidak bisa mempercayai mereka. Sepertinya kamu hanya takut mereka akan membocorkan semua rencanamu. Aku tahu itu," kata Paman Yuan. Zofan pun tersenyum dan kemudian merubah topik pembicaraan mereka. "Paman Yuan, aku telah pergi ke area dalam 3 hari terakhir, dan para tetua memang sedang membatasi gerakan dari para murid mereka. Jadi karena itu juga mereka tidak ada yang datang." Mendengar itu, ekspresi Paman Yuan berubah menjadi serius dan dia berkata, "Sepertinya mereka sudah mengetahui niat kita. Tapi selama para murid mereka memiliki keinginan untuk berkembang, itu tidak akan berlangsung lama. Hanya saja saat ini area dalam masih dipegang oleh tetua Si, dan dia bisa mengambil keputusan yang paling akurat sekarang ini." Mendengar itu Zofan pun mencibir. Tapi sekarang area dalam tidak lagi monolitik. Kini mereka sudah mulai retak karena Bai Jifu dan Qi Jifu sudah mulai bergerak dan mengumpulkan massa. Sebentar lagi, mereka akan membawa sejumlah besar murid dan memindahkannya ke kamar budak. Mendengar itu, Paman Yuan pun menjadi sangat antusias. "Steward Zuo, kamu benar-benar pandai dan bisa mengambil langkah demi langkah dengan sangat baik. Aku benar-benar mengagumi kemampuanmu," kata Paman Yuan sambil bertepuk tangan. Ketika Zofan mendengarnya, dia pun melirik ke sana kemari dan kemudian berkata, "Tapi untuk membawa 2 tetua itu aku harus mengorbankan 2 pil Tong Tian. Selain itu, setiap tetua yang datang, aku harus memberi mereka pil tingkat 8. Itu sungguh membuatku kehilangan banyak uang." "Kenapa? Kenapa kamu tampak khawatir? Bukankah keuangan milikmu lebih dari cukup untuk semua itu?" kata Paman Yuan dengan ekspresi yang sedikit terkejut. Zofan kemudian mencibir, "Jika Paman Yuan begitu peduli pada keuanganku, maka aku tidak akan mengatakannya padamu. Aku tidaklah bodoh. Aku tidak akan memberitahu semuanya padamu, atau kamu juga akan memerasku sampai kering seperti si Wu Yue." Mendengar itu Paman Yuan pun tertawa. "Kalau begitu,
Aku bisa menyimpulkan bahwa kamu masih memiliki cukup banyak kekayaan saat ini. Baguslah, aku tidak perlu khawatir, kata Paman Yuan sambil tersenyum. Dia kini persis terlihat seperti rubah tua yang sangat licik. Dan ketika Zuo Fan melihatnya, dia hanya bisa menghela nafas panjang. Setelah itu, Paman Yuan kemudian berkata lagi, "Steward Zuo, kamu telah memulai kekacauan di dalam sekte. Kamu juga telah mengeluarkan banyak sekali uang untuk sekte. Tapi, kamu belum mendapatkan apapun. Aku yakin kamu pasti sangat kesal sekarang. Karena itu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Dan aku yakin ini pasti akan sangat membantumu." Rahasia? Rahasia apa? Apakah itu adalah aib dari Xie Yue? Bagus, ayo katakan. Aku ingin mempermalukannya kali ini. Aku akan membuat dia menangis sampai aku merasa puas, kata Zuo Fan sambil tertawa. Tapi Paman Yuan menggelengkan kepalanya dan dia pun tertawa juga. "Steward Zuo, tolong jangan bercanda. Aku saat ini sedang serius. Ini adalah rahasia di benua ini, dan hanya beberapa sekte tingkat tinggi yang mengetahuinya. Aku pun tahu ini karena aku pernah melayani alkemis terbaik di tempat ini pada masa lalu. Aku juga tidak pernah mengatakannya pada siapapun, dan itu adalah rahasia tentang jiwa naga bumi." Jiwa naga bumi? Jangan katakan itu tentang tubuh berlian 9 naga King Kong, kata Zuo Fan. Paman Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kamu mengolah teknik itu, kamu memang akan mengalami lompatan kekuatan yang besar. Tapi pada akhirnya kamu hanya akan memutus masa depanmu sendiri. Setelah kamu menyempurnakan tubuh berlian 9 naga King Kong, jiwamu akan terus ditelan dan kamu akan kehilangan kesadaranmu. Dengan begitu, kamu tidak ada bedanya dengan orang mati." "Oh, kalau begitu apa yang ingin kamu katakan?" kata Zuo Fan dengan ekspresi yang jauh lebih serius. Paman Yuan kemudian membelai-belai janggutnya dan berkata, 9 jiwa naga bisa mengantarkanmu mencapai puncak ranah visi dewa. Tapi sayangnya jika kamu menggabungkan ke-9 jiwa naga itu, mereka hanya akan tetap menjadi jiwa naga bumi. Itu tidak lebih dari makhluk fana dan masa depannya pun terbatas. Lalu jika kamu berhadapan dengan seorang ahli di ranah virtual, kamu tetap tidak akan bisa berkutik karena lawanmu jelas menggunakan kekuatan jiwanya. Dan karena itu juga kekuatan fisik dari tubuh naga berlian pun tidak akan berarti sama sekali. Tapi sejujurnya, ada jalan yang terbaik yang bisa digunakan untuk menyerap jiwa naga ini. Kamu harus mengumpulkan 10 jiwa naga dan kemudian menggabungkannya menjadi satu. Dengan begitu jiwa naga bumi pasti akan berevolusi menjadi jiwa naga surgawi. Ini adalah wujud asli dari kekuatan surgawi. Dan rumor mengatakan bahwa jika kamu mengembangkan jiwa naga bumi, kamu akan meningkatkan 2 peringkat jika kultivasimu bagus. Tapi jika itu adalah jiwa naga surgawi, bahkan itu bisa meningkatkan 5 peringkat atau bahkan lebih. Apa? Mata Zuo Fan tampak dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa tidak percaya. Itu semua karena dia tidak pernah mendengar hal ini sebelumnya. Dia kemudian memejamkan matanya dan mulai mengingat isi dari buku 9 rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Jiuyou. Tapi dia tidak menemukan apapun. Lalu dia mengingat bahwa di tempat suci di klan naga masih ada tempat rahasia yang bahkan belum dituliskan di dalam buku itu. Rumor mengatakan jika seseorang mampu memadatkan jiwa naga di sana, maka itu akan menjadi jiwa naga yang terkuat. Tapi jelas tempat itu dijaga dengan sangat ketat, jadi tidak ada orang yang bisa mencurinya dengan mudah. Selain itu, rumor hanyalah sebatas rumor karena belum bisa dibuktikan. Zuo Fan kini menatap Paman Yuan dengan tatapan yang aneh. Tapi Paman Yuan mengabaikannya lalu berkata, 10 naga akan membuka jalan menuju langit. Jika kamu ingin mengembangkan teknik kultivasi ini, setidaknya kamu harus berada di ranah visi dewa. Itu semua karena jiwa naga terlalu kuat.
apalagi saat dia mulai berevolusi menjadi jiwa naga surgawi. Selain itu, di benua ini hanya Tetua Agung Xuanglong dari Akademi Xuanglong yang memilikinya. Tetua Agung Xuanglong? Apa itu ada hubungannya dengan turnamen naga ganda? Ya, disclaimer sedikit, Tetua Agung Xuanglong dan turnamen naga ganda ini sebenarnya penulisannya di Cina gitu mirip, susah dibacanya. Ya, intinya mirip, jadi si Zofan itu menanyakan keterkaitan antara mereka berdua. Paman Yuan pun mengangguk dan berkata, "Benar, turnamen naga ganda dijalankan oleh Akademi Xuanglong. Mereka adalah sumber dari orang-orang terkuat di benua ini. Tidak ada yang bisa menandingi mereka selama ini." Tunggu, aku pernah mendengar bahwa Dan King Shen adalah orang terkuat di benua ini, kata Zofan yang kini tampak bingung. Paman Yuan pun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sesungguhnya Dan King Shen adalah murid dari Tetua Agung Xuanglong, dan dia juga adalah murid dari Akademi Xuanglong." Jadi, Dan King Shen juga berasal dari tempat itu? Benar, awalnya Tetua Agung Xuanglong tidak pernah menerima murid selama hidupnya. Tapi saat dia melihat bakat dari Dan King Shen, dia mulai memberikan bimbingan padanya. Akhirnya dia menjadi murid yang melampaui semua orang. Tapi sayangnya dia masih belum bisa menguasai jiwa naga bumi. Meski sebenarnya dia sudah cukup kuat untuk disebut sebagai orang terkuat di benua ini. Tapi pada dasarnya, gelar itu tidak pernah berubah dan masih menjadi milik dari Tetua Agung Xuanglong. Zofan melihat Paman Yuan dalam-dalam dan mulai memahami setiap perkataannya. Setelah berdiam beberapa saat, Paman Yuan kembali berkata dan memandang Zofan. "Steward Zuo, terakhir kali aku melihatmu menggunakan jiwa naga bumi. Jadi aku pun penasaran apakah kamu akan bisa menaklukkan 10 jiwa naga bumi dan mengendalikan jiwa naga surgawi. Aku benar-benar menaruh harapan besar pada bakatmu. Tapi sekarang kamu masih berada di ranah surga yang mendalam. Kamu masih membutuhkan waktu untuk bisa mencapai ranah visi dewa. Karena itu juga, kamu juga masih memiliki waktu untuk mendapatkan 10 jiwa naga bumi." "Oh, aku sudah punya 9, kata Zofan dengan perlahan. Paman Yuan terkejut dan segera berseru, "Apa? Kamu punya 9 jiwa naga bumi?" "Ya, semuanya ditekan di dalam tubuhku. Dan jika 10 jiwa naga itu benar-benar berguna, maka aku hanya perlu menemukan satu lagi," kata Zofan dengan santai. Tunggu, 9 jiwa naga ada di dalam tubuhmu, dan kamu masih belum memurnikannya. Apa kamu tidak takut kalau jiwamu akan dimakan oleh ke-9 jiwa naga itu?" kata Paman Yuan dengan wajah yang tidak percaya. "Mereka hanyalah jiwa naga kecil. Bagaimana mungkin mereka berani menyerangku? Dan Paman Yuan, sebelumnya aku sudah pernah mengatakan padamu kalau aku memiliki api biru. Api itu adalah kunci kenapa aku bisa menekan ke-9 jiwa naga itu. Mereka kini begitu patuh dan tidak berani melakukan apapun padaku," kata Zofan sambil tersenyum. Mendengar itu, Paman Yuan benar-benar sulit mempercayainya. Dia tidak menyangka bahwa api biru itu bisa sekuat ini sampai-sampai menekan ke-9 jiwa naga. Zofan kemudian melanjutkan kata-katanya, "Sebelumnya aku mendapatkan jiwa naga ini, dan jika aku menyerapnya, maka aku langsung bisa menerobos ke ranah visi dewa dengan mudah. Tapi, jika aku melakukan itu, maka pondasi spiritualku pasti tidak akan stabil. Karena itu juga aku menyerah dan hanya menyimpannya di dalam tubuhku. Lalu sekarang aku bersyukur karena aku sebelumnya mengambil keputusan itu. Untungnya aku tidak terburu-buru untuk menyerapnya," kata Zofan sambil tertawa kecil. Paman Yuan sendiri benar-benar tercengang, tapi kemudian dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Steward Zuo, kekayaanmu benar-benar di luar imajinasi dari orang tua ini. Aku harap kamu bisa segera mengumpulkan ke-10 jiwa naga dan menerobos ranah virtual. Aku yakin kamu akan menjadi dewa dan pemilik dari jiwa naga surgawi." "Hahaha, kuharap kata-katamu itu menjadi jimat keberuntunganku," kata Zofan sambil tertawa.
Kini dia tampak sungguh bahagia. Setelah setengah bulan kemudian, Sekte Moche menjadi kacau. Setiap sudut menjadi kacau karena banyak murid yang mulai memberontak. Selain itu, Bai Jifu dan Qi Jifu terus bergerilya membawa para tetua untuk memasuki kamar Buddha. Dalam waktu setengah bulan, hampir 100 tetua kini berada di kamar Buddha dan kekuatan kamar Buddha sudah hampir setara dengan area murid dalam. Pada saat yang sama, para elit dari murid dalam pun mulai memberontak dan meminta pada tuan mereka supaya dilepaskan. Mereka semua ingin bergabung dengan kamar Buddha. Lalu mereka pun mulai membuat kekacauan. Dalam sekejap mata, ribuan murid dari murid dalam bergegas ke kamar Buddha, dan semuanya pun hancur. Apa yang coba dipertahankan oleh para tua ternyata tidak berguna sama sekali. Pergerakan dari para murid dalam yang menuju ke kamar Buddha tentu juga membawa imbas besar pada seluruh sekte. Para murid bagian luar juga sebelumnya hanya diam-diam, kini mereka pun mulai bergerak menuju ke kamar Buddha. Dari kejauhan, Xie Wuyue melihat ini semua dan dia merasa sangat senang. Dia tahu bahwa semua rencananya sepertinya berjalan dengan lancar. Kini para diaken dan tetua mencoba untuk menghentikan para murid yang berniat untuk pergi. Tapi semuanya sudah tidak bisa ditahan. Sampai akhirnya pun perang saudara pecah di sana. Kekacauan terus terjadi di mana-mana. Di sisi lain, kini tetua si tampak sangat kesal dan dia menampar vas bunga hingga hancur menjadi debu. Bai Jifu, Qi Jifu, kedua orang tua itu benar-benar berani melanggar kesepakatan yang sudah dibuat. Bahkan mereka pergi dengan membawa banyak sekali murid bersama dengan mereka. Ini benar-benar tidak masuk akal. Meski mereka berselisih denganku, tapi mereka bisa hidup makmur di area dalam selama ini. Lantas kenapa mereka memilih untuk berpaling dan pergi? Tetua si kini tampak kacau dan dia memikirkan semua kemungkinan yang ada, tapi dia tidak menemukan jawaban apapun. Lalu tetua kedua datang dengan terburu-buru. Para tetua mulai membelot. Banyak orang yang kini pergi bersama mereka ke kamar Buddha. Aku sudah tahu itu. Lalu untuk apa kamu mengatakannya? Bentak tetua si. Dia kini menggertakkan gigi dan berkata, semua ini terlihat berjalan dengan sangat mulus. Sepertinya mereka sudah merencanakan semua ini sejak lama. Tapi siapa penyebab semua ini? Tetua kedua dengan ragu-ragu berkata, Tetua Batu, aku telah menginterogasi beberapa orang. Menurut mereka sebenarnya bukanlah master sekte yang melakukan semua ini, tapi itu adalah Zuo Fan. Dia adalah anak yang mendirikan rumah Buddha elit. Zuo Fan? Dia adalah anak yang terakhir kali muncul pada akhir kompetisi murid dalam, kata tetua si. Tetua kedua pun segera mengangguk. Benar, anak itulah orangnya. Dia bukan orang sembarangan. Meski basic kultivasinya masih sangat rendah, tapi kekuatannya tidak terduga. Dia adalah orang yang telah membuat semua perjanjian dengan para tetua dan menciptakan perselisihan ini. Dia anak yang pandai dalam bernegosiasi. Dari mana kamu mengetahui semua itu? Tetua kedua kemudian menjawab lagi. Sejujurnya, saya baru saja pergi ke kamar Buddha dan di sana saya menginterogasi beberapa orang. Mereka mengatakan kalau Zuo Fan akan memberikan hadiah pil tingkat 8 untuk para tua yang mau bergabung dengan kamar Buddha. Dengan tawaran itu jelas siapapun akan tergoda, dan akhirnya banyak tetua yang mulai membelot. Sayang sekali, dia tidak datang kepadaku. Andai dia menawariku, aku pasti akan pergi mengikutinya dan mendapatkan pil kelas 8, kata tetua kedua sambil menghela nafas. Tetua si kini tampak mendengus dan berkata dengan jijik, Hah, bagaimana bisa dia datang untuk mengundangmu? Dia sengaja ingin menghancurkan area bagian dalam. Dan apa kamu lupa berapa banyak manfaat yang sudah kamu dapatkan selama kamu mengikutiku di tempat ini? Jika kamu pergi mengikutinya, apa kau yakin masa depanmu akan terjamin? Tetua kedua yang mendengar ini segera mengangguk perlahan. Sofan, seorang budak benar-benar berani menantangku. Sepertinya aku harus menemuinya secara langsung, kata tetua si dengan kilatan misterius di matanya. Dan mari kita pindah lagi ke kamar Buddha.
Di sana terlihat Kuilang dan juga beberapa orang di dekatnya. "Inikah gerbang yang digunakan untuk tes masuk ke kamar budak?" kata Kuilang sambil melihat gerbang yang ada di depannya. Perlahan ada suara dari orang yang mendekat dan Kuilang kemudian menoleh. Dia cukup terkejut melihat ternyata itu adalah Guihu. Lalu dia dengan suara pelan berkata, "Saudara Guihu, kamu membuatku terkejut. Apa formasi ini sangatlah kuat? Tapi anakku juga sudah pernah melalui formasi tingkat 7. Sepertinya itu tidak terlalu sulit seperti yang kubayangkan." Guihu sama sekali tidak menanggapinya dan kemudian mengabaikannya. Kuilang merasa tidak berdaya dan kemudian dia perlahan mundur. Setelah itu, Kuigang berdiri di samping ayahnya dan berkata, "Ayah, jangan terlalu impulsif. Jika kamu memasuki gerbang ini, kamu bisa mati." Bahkan Guihu saja mendapatkan banyak sekali luka saat dia pertama kali keluar dari gerbang ini. Mendengar itu, wajah Kuilang segera berubah dengan ekspresi tidak percaya. "Jika apa yang kamu katakan itu benar, bagaimana bisa kamu bertahan sebelumnya? Itu semua karena formasi yang kugunakan tidak sama dengan formasi ini. Formasi ini diciptakan untuk mengevaluasi kekuatan dari para murid, sedangkan formasi yang kugunakan itu dibuat khusus untuk kultivasiku. Formasi ini memiliki kekuatan bahkan 10 kali lebih kuat daripada formasi yang kugunakan pada saat itu." Mendengar itu, mata Kuilang memadat dan dia kembali bertanya dengan hati-hati, "Nak, kalau begitu, apakah pintu bumi itu bisa kulewati?" "Ya, kupikir itu akan baik-baik saja. Lagi pula senior Tie Ying yang berada di puncak ranah surga yang mendalam bisa melewatinya." "Ah, itu bagus. Kalau begitu, setidaknya aku bisa mendapatkan artefak kelas 6, meskipun aku tidak bisa mendapatkan artefak kelas 7. Lalu segera setelah itu, Kuilang pun melompat ke dalam gerbang. Sesaat setelah dia masuk, dia pun kembali berteriak, "Nah, ini benar-benar tidak mudah. Sakit." Mendengar ini, Yue Ling dan Kuigang saling menatap satu sama lain dan kemudian tertawa. Kini para tetua juga berkumpul di tempat itu dan membawa banyak murid-murid mereka. Semuanya tampak bersemangat dan ingin mencoba. Selain itu, jika mereka lolos, mereka juga akan mendapatkan hadiah. Itu jelas membuat mereka semakin antusias. Bai Jifu mengangguk berulang kali dan berkata, "Tidak heran para murid dari kamar budak memiliki banyak sekali barang bagus akhir-akhir ini. Ternyata Steward Suo memberikan banyak manfaat untuk mereka." Dengan begitu, meski ini adalah tempat yang paling dihindari di masa lalu, sekarang semuanya begitu memuja-muja tempat ini. "Anda benar, ini adalah sebuah keuntungan yang terlihat jelas di depan mata," kata para tetua lainnya. Zofan kini baru saja datang dan dia tersenyum ketika mendengar semua obrolan itu. Dia kemudian berkata, "Para tetua, terima kasih karena Anda telah bersedia bergabung ke kamar budak kami. Tapi sejujurnya, gerbang ini bukan digunakan untuk kompetisi, melainkan sistem evaluasi. Karena itu juga para tetua pun boleh mengikutinya jika berkenan. Dan selama Anda lulus, maka Anda juga akan mendapatkan hadiah yang sama." "Itu memang bagus, tapi semua orang ada di sini. Maka biarlah sumber daya itu digunakan oleh para murid saja," kata Gijifu. Para tetua lainnya pun mengangguk. Meski hadiahnya benar-benar menggiurkan, tapi sejujurnya itu jelas akan merusak reputasi mereka sebagai seorang tetua. Karena itu juga mereka jelas menyerah dalam masalah ini. Namun, Bai Jifu kemudian berkomentar, "Rumah budak memiliki sistem evaluasi yang bagus. Dengan ini semua murid akan termotivasi untuk terus berkembang. Tapi itu juga berarti bahwa rumah budak akan membutuhkan sumber daya yang sangat banyak untuk bisa menjalankan semua ini. Steward Suo, aku tidak tahu dari mana sumber daya Anda berasal, dan selama apa Anda bisa mendukung semua ini. Tapi ini jelas tidak akan baik untuk jangka panjang. Anda mungkin harus mulai mengurangi hadiah yang diberikan kepada orang yang lolos. Selain itu juga, mereka akan jauh lebih kompetitif lagi karena hal itu."
Mendengar itu Zovan pun tertawa, karena dengan semua yang dia miliki, dia bahkan tidak perlu merasa cemas akan hal sekecil itu. Lalu setelah itu Zovan berkata, "Para tetua tidak perlu khawatir, tentu aku sudah memperhitungkan semua itu dengan baik, dan ini barulah permulaan. Kalian harusnya bersyukur karena kalian sudah bergabung sejak saat ini." Kini semua orang saling menatap satu sama lain dan menunjukkan senyum ambigu di wajah mereka. Semua orang kini menatap Zovan dan kemudian berkata, "Steward Zuo, Anda sungguh bijaksana. Tidak heran Master Sekte begitu mempercayai Anda. Kami semua mengagumi Anda." "Terima kasih," jawab Zovan yang kemudian mengepalkan tinjunya dan memberi hormat. Dan setelah itu tiba-tiba ada suara yang menerobos. Seseorang baru saja datang. Bai Jifu memandang orang yang baru saja datang itu dan kemudian tampak terkejut serta berkata, "Tetua Batu, kenapa Anda ada di sini?" "Guru," kata Guihu yang melirik dari kejauhan. Tetua Batu melihat mereka semua lalu mengabaikannya. Dia kemudian melihat Zovan dan berkata, "Kamu adalah Steward Zuo. Aku datang kemari karena ingin membahas beberapa hal denganmu. Apa kamu bisa mengikutiku sebentar?" "Steward Zuo, Anda tidak perlu pergi. Orang ini jelas memiliki niat yang tidak baik. Anda tidak boleh mengambil resiko," kata Bai Jifu sambil berbisik. Tapi Zovan tidak peduli dan dia berkata dengan santai, "Master Sekte bersamaku. Karena banyak orang yang ada di sini, mereka semua bisa menjadi saksi. Dia tidak akan melakukan apapun padaku, jadi kalian tidak perlu khawatir." Begitu Zovan selesai bicara, dia kemudian berbalik dan menatap Tetua Si. "Saya hanya seorang budak, tapi Tetua Batu justru repot-repot menemui saya. Saya merasa sangat tersanjung kali ini. Jadi kalau begitu mari kita pergi." "Tidak heran kalau Master Sekte begitu mempercayaimu, karena meski kamu masih muda, tampaknya kamu cukup bijaksana dalam mengambil sikap," kata Tetua Si sambil mengangguk. Setelah itu Tetua Si pun berbalik dan terbang dari tempat itu. Zovan hanya tersenyum dan mengikutinya dari belakang. Mereka terbang untuk beberapa menit hingga akhirnya mereka sampai di sebuah sungai kecil di tengah hutan. "Tetua Batu, jadi ada apa Anda mengajak saya ke tempat ini?" "Hentikan. Kamu hanyalah bidak catur dari Xie Wuyue. Kenapa kamu bekerja sampai sejauh ini? Kamu bahkan tidak ragu untuk menyinggungku sama sekali. Apa kau tidak takut masa depanmu akan hancur?" kata Tetua Si yang langsung on point. Zovan mengangkat alisnya dan berkata, "Jika saya menyinggung Master Sekte sekarang, maka saya akan mati dengan lebih cepat." "Cih, anak muda, meski aku tidak tahu apa rencana Xie Wuyue yang sebenarnya, tapi apa kau pikir kalau orang itu benar-benar mendukungmu dari belakang? Dia hanya menggunakanmu sebagai senjata, dan setelah kamu berhasil membangun rumah para elit, dia akan langsung mengambil itu semua dan membuangmu. Jadi apa kamu benar-benar tidak menyadari hal itu? Aku sungguh merasa kasihan padamu," kata Tetua Si sambil melihat Zovan. Tapi Zovan kini tersenyum dan dia berkata, "Tapi aku bisa mengatakan bahwa sampai saat ini semuanya masih tetap aman." "Memang, tapi di masa depan tidak ada yang bisa menjamin hal seperti itu," kata Tetua Si yang kini tampak marah dan melepaskan niat membunuhnya. Zovan sedikit terkejut dan segera menahannya, tapi dia tetap dipaksa mundur hingga 3 langkah, bahkan sampai-sampai dia berlutut karena kekuatan Tetua Si yang begitu besar. Bahkan sentakan itu tadi sampai menyalakan api biru di dahi Zovan. Kalau tidak, mungkin Zovan saat ini sudah terluka. Zovan kemudian mengangkat kepalanya dan melihat Tetua Si. Tetua Si merasa dia diprovokasi dan kemudian berkata, "Apa kau tidak merasa takut padaku?" "Takut? Bukankah itu seharusnya adalah kata-kata yang kuucapkan?" kata Zovan. Zovan kemudian mengejek, "Aku bukanlah budak biasa. Jika aku tidak kembali dengan selamat, maka Master Sekte akan mengejarmu. Sebelumnya, kau menyebutku sebagai pion. Tapi jika aku mati, maka kau juga akan mati. Kamu sama saja menukar pion dengan menteri. Itu sungguh adalah tindakan yang bodoh." Tetua Si kini menyipitkan matanya, lalu dia menekan kembali aura membunuhnya.
Dia kemudian perlahan mengangguk dan berkata, "Tidak heran, Xie Yue memilihmu untuk melakukan semua ini sendiri. Rupanya kau paham benar dengan posisimu saat ini dan bisa bersikap dengan tenang. Tapi kamu harus ingat, jika kamu terus menggangguku, maka kau harus bersiap-siap menjaga lehermu." Terima kasih atas peringatannya. Aku pasti akan mengingat ini. Dan jika sudah tidak ada yang ingin Anda katakan lagi, maka saya pamit undur diri, kata Zuowan sambil tersenyum. Dia kemudian berbalik dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Melihat Zuowan pergi, Tetua Xi bergumam, "Anak ini bukan orang biasa. Basic kultivasinya masih sangat rendah, tapi kekuatan jiwanya sangat tinggi. Bahkan jiwanya lebih tinggi dari ahli di puncak ranah visi dewa. Anak ini memang sangat berbakat. Tapi yang paling menakutkan adalah ketenangannya. Dia bahkan bisa bersikap begitu tenang di hadapanku. Kurasa aku harus merevisi pandanganku kali ini. Dia bukanlah sebuah pion, tapi dia seperti seorang pedagang sejati." Seorang tetua kemudian muncul di sana dan dia pun berkata, "Anak ini sepertinya akan menjadi mata badai di dalam sekte Moje. Dia memiliki bakat seorang raja dan aku khawatir kalau dia yang di kemudian hari akan menjadi master sekte." Tetua Xi pun mengangguk dan perlahan dia menyetujuinya. "Anak ini sudah seperti Xie Yue yang lain." "Tidak, kurasa mungkin bahkan dia jauh lebih berbahaya daripada Xie Yue," kata Tetua Xi. "Kalau begitu apa yang harus kita lakukan?" kata tetua yang lain. "Kita akan menunggu waktu yang tepat, lalu menghancurkan kamar budak dan mengambil alih semua murid yang sudah memiliki kekuatan. Dengan begitu, ini justru akan menguntungkan bagi kita di masa depan." "Tunggu, tetua tidak diperkenankan untuk menyentuh kamar budak lagi. Bagaimana itu akan terjadi?" Tetua Xi kemudian tertawa dan dia berkata, "Semuanya akan datang jika waktunya sudah tiba." Setelah itu Tetua Xi pun kemudian terbang ke udara dan meninggalkan tempat itu. Dan terima kasih sudah mendengarkan spoileran ini sampai habis. Mari kita baca pesan-pesan. Terima kasih untuk abang-abang yang sudah nyawer, yang dari Shopee, yang dari ini. Thank you banget. Dari Bang Eko Tono, terima kasih bonusnya Min, tetap semangat. Terima kasih Bang, siap, tetap semangat. XXX Israfuddin, sehat selalu Min. Ya, terima kasih Bang, semoga sehat selalu. Ya, meskipun akhir-akhir ini sering kehujanan ya. Wah, hujan ini. Ya, terima kasih kepada Bang Liga Muaisis yang sudah transfer via Shopee. Dan itu aja untuk hari ini, thank you banget, see you again di next video dan bye.